Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Citra Yunita, Naila Fauzia, dan Salma Naura Ramadhani akan memberikan penjelasan tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis dalam segi kualitas dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif, yang terakhir adalah hadis maudhu. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hadis sahih. Hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih berasal dari kata sahih yang artinya sehat atau tanpa cacat, atau hadis yang berasal dari orang yang dipercaya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ciri-ciri menurut Imam Syafi'i, Bukhari, dan Muslim yang menjadi ciri-ciri dari hadis sahih. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur, terpercaya, baik pengalaman agamanya, dan sempurna ingatan dan hafalannya. Yang kedua, para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman. Yang ketiga, rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu haruslah bersambung mulai dari perawi pertama hingga perawi terakhir. Yang keempat, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sihat dalam arti adil dan dobit. Syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya bersifat dobit. Yang keempat, tidak berilat. Pembagian hadis sahih. Hadis sahih lizati, syarat-syarat 5 tersebut benar-benar telah terbukti adanya. Bukan dia itu terputus, tetapi sahih dalam hakikat masalahnya. Karena bolehnya salah dan khilaf bagi orang kepercayaan. Hadis sahih li ghairihi. Hadis tersebut tidak terbukti adanya 5 syarat hadis sahih tersebut, baik keseluruhan atau sebagian. Bukanlah berarti sama sekali dusta, mengingat masih bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah. Hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan berasal dari kata jamil yang artinya indah. Hadis hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya dan telah masyhur rawi sanadnya. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan lil zati. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Yang kedua, hadis hasan li ghairih. Hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi atau yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pembagian hadis dhaif. A. Dhaif dari sudut sandaran matanya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hadis mauquf atau hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua, hadis maqtu, hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. B. Dhaif dari sudut matannya, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan yang diriwayatkan perawi yang lebih kuat kepercayaannya. C. Dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. D. Dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yang termasuk hadis dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. E. Dhaif dari segi persambungan sanadnya. Dan yang terakhir, F. Berhujah dengan hadis dhaif, para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis dhaif bukan maudhu. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat beliau secara dusta. Atau lebih tepat lagi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. Contoh hadis maudhu yang populer di masyarakat. Yang pertama, an-nazafatu minal iman.
yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, ikhtilaful ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Faedah mempelajari pembagian ilmu hadis dalam kualitasnya adalah untuk mengetahui, memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif, lemah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang dari penjelasan kami tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.